Ini pasti akan berpengaruh kepada promotor juga. Saya komunikasi kemarin dengan ketua promotor. Jadi karena awalnya, karena topik awal waktu dulu daftar untuk budaya kerja mau siapa gitu ya, mungkin sekarang berubah. Cuman kata Ibu Juliati, tolong di-emailkan saja dulu bab satunya gitu ya, kurang lebih ya latar belakang. Nah, saya lagi mengolah coba itu Pak, cuman agak kesulitan di berbagai hal, khususnya karena ini di perbankan untuk komunikasi karena pada sedang ini WFH sekarang paling juga dengan studi literatur mungkin. Begitu Pak. Ya, jadi maksud di sini penelitian yang harus dilakukan juga nanti Bapak harus teliti ya definisi dari misalnya milenial itu ya Pak. Iya betul Pak. Dengan milenial itu apa? Dan yang ketiga, penelitian itu sebaiknya bisa nanti diverifikasi, diuji ya, dites ya. Nah, kalau Pak Edwin rencananya apa Pak Edwin? Baik Pak, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi fokus saya di strategic management, di marketing, tapi khusus di industrinya di wholesale service untuk network and infrastructure industri. Ini bisnis yang kita teliti yang di wholesale. Karena di industri ICT itu ada 3, retail, enterprise, dan wholesale. Jadi ini fokusnya adalah, kalau saya sebut secara singkat adalah bagaimana co-creation itu impact ke value dan juga performance. Jadi pengaruh data eksogennya itu adalah pengaruh dari lingkungan industri dan internal capability terhadap 2 strategi, yaitu competitive strategi dan co-creation strategi untuk bagaimana mendrive endogennya adalah ke performance dari suatu company. Dan ini bukan hanya rencananya nanti membuat model atau gimana Pak? Ya, model Pak, model tapi diaplikasikan, ada aplikasinya. Jadi bukan hanya konsep model, tetapi ada aplikasinya, gitu Pak. Ya, maksud saya nanti jangan lupa di dalam penelitian itu dikatakan bisa diuji Pak, dites nanti modelnya itu. Oleh karena itu nanti Bapak siapkan untuk menguji modelnya itu nanti di bab 3 terutama ya. Jadi yang keempat di sini nanti berkaitan dengan tadi penelitiannya Pak Edwin bisa direplikasi Pak, disebutnya replicability. Artinya bahwa apakah penelitiannya Pak Edwin itu bisa juga diterapkan di industri telekomunikasi yang lain tidak? Ya, baik Pak. Pak Herman, jadi industrial powder ini akan kita pakai untuk bukan hanya di domestic operator player aja di Indonesia, tetapi juga dipakai untuk regional dan global. Karena di industri wholesale ini contohnya Pak ya, itu bukan hanya kompetitif saja, saling mengalahkan, tapi ada saling berkolaborasi. Contoh misalnya paling gampang tower lah, atau kabel laut, submarine cable, atau traffic. Kadang-kadang kita saling bekerja sama. Pada saat kita mengarahkan traffic kita ke US misalnya, kita bukan hanya menggunakan kabel laut punyanya Telkom saja, atau Indosat saja, atau Excel saja. Tetapi kita bisa berkolaborasi dengan misalnya dengan PLCN, dengan Hong Kong Telepon, dengan Guam, sampai dengan ke US sana Pak. Jadi ada kolaborasi. Kemudian di dalam negeri misalnya, karena yang punya tower itu bukan hanya Excel saja, dia bisa berkolaborasi dengan kita, berkolaborasi dengan Indosat, dengan yang operator lain termasuk yang kecil-kecil untuk menghasilkan value co-creation kita sebut seperti itu, sehingga bisa mendapatkan impact di sustainability, di performance ya, yaitu di profitability, ada juga di return on asset, return on investment, dan macam-macam Pak. Pokoknya gitu. Jadi kalau seandainya saat ini satu operator itu, player itu nggak harus bangun sendiri semuanya. Saat ini dimungkinkan bisa saling berkolaborasi yang disebut dengan value co-creation tadi. Saya masing-masing bisa bekerja sama untuk meng-create value sehingga impact-nya di performance, baik di financial performance ataupun di industrial performance. Berarti nanti penelitiannya pada industri telekomunikasi ya Pak?
Iya, ICT Pak, bukan hanya telekomunikasi, ICT. communication. Nah, jadi nanti berarti yang ketujuh bisa digeneralisasi ya Pak. Artinya bisa juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain apa yang tadi diteliti oleh Pak Edwin ya. Yang berikutnya Pak Edwin dan yang lain juga Ibu dan Bapak, bahwa penelitian itu harus punya presisi atau confidence. Jadi maksudnya adalah biasanya kita menyebutnya dalam pengujian dengan alfa berapa persen, ada 5%, ada 1%, dan berikutnya. Dan yang keenam adalah bahwa penelitian itu harus punya objectivity, jadi punya tidak objectivity itu salah satunya adalah kenapa saudara meneliti di bidang misalnya branches banking. Oh, karena saya memang bekerja di branches banking, bukan. Jadi alasan secara objektifnya bahwa saya meneliti ini karena memang ada fenomena, ya kan? Fenomena yang memang dihadapi oleh misalnya laku pandai atau kalau tadi pekerja milenial seperti itu. Jadi kita tidak bersifat subjektif. Dan yang terakhir bahwa penelitian ini harus yang bersifat parsimoni, bisa disimplifikasi, mudah untuk dipahami. Jadi ini 8 hal ini yang perlu nanti kita penuhi di dalam istilahnya disertasi kita. Jadi disertasi yang biasanya kita lakukan ada 4 kesalahan yang mungkin kita lakukan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam perumusan masalah. Ya, jadi kita tidak tahu tadi belum mengetahui hakikat masalahnya, sehingga pada saat merumuskan masalah itu kita jadi salah merumuskan. Ya, mudah-mudahan dengan konsultasi kepada ketua tim promotor, Ibu dan Bapak jadi tahu sebetulnya masalahnya apa, sehingga perumusan masalahnya jadi jelas. Yang kedua adalah kesalahan dalam spesifikasi variabel, jadi mendefinisikan variabelnya. Ya. Jadi kalau perlu kita pahami, ada variabel yang kita sebut dengan eksogenus, ya, variabel-variabel yang menjadi penyebab gitu atau independen, dan ada variabel yang akan menjadi sesuatu yang diakibatkan oleh variabel eksogenus itu atau variabel endogenusnya, atau ada istilah lain dependent dan independent. Dan kesalahan yang mungkin juga kita lakukan adalah kesalahan dalam analisis data. Datanya kurang, ya kan? Kemungkinan juga kita bisa salah karena salah memilih alat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di dalam disertasi biasanya salah satu kesalahan yang mungkin kita buat adalah kesalahan dalam melakukan interpretasi atau menyimpulkan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah hal-hal yang saya kira perlu disampaikan di dalam kuliah mengenai filsafat ilmu. Jadi sekali lagi bahwa filsafat ilmu ini maksudnya adalah kita mencoba lebih mengarahkan kepada ibu dan bapak itu supaya satu, ya kan, tahu mengenai hakikat dari variabelnya itu apa. Yang kedua, tadi disampaikan
perlu berpikirnya itu sistematis, ya. Jadi yang pertama tahu yang kita sebut dengan ontologinya, makanya nanti boleh dibaca lagi apa itu ontologi dan lain sebagainya. Yang kedua, Ibu dan Bapak harus tahu kaitannya dengan apa yang disebut cara memperoleh pengetahuannya itu bagaimana. Dan yang ketiga adalah aksiologinya, itu kita tahu kegunaannya untuk apa. Sehingga ada yang mengatakan bahwa disertasi itu rumusan masalahnya harus baik. Ya. Disertasi itu boleh dikatakan ada yang misalnya menyebutkan apa ya istilahnya jumlah, ya kan, rujukan atau referensinya, ya. Sampai ada yang kalau bisa disertasi itu bisa 300 jurnal yang Ibu dan Bapak kumpulkan. Kenapa dia menyebut nama atau beliau menyebut menyebut jumlah 300? Karena mungkin sekarang ini di zaman era teknologi ini kita mudah untuk mengumpulkan bahan-bahan sehingga jangan sampai kita mengatakan penelitian ini baru, ya. Padahal sudah ada penelitian yang sebelumnya. Nah, ini juga selamat datang Pak Amrullah. Tadi baru ini, mohon maaf tadi saya kena screen share, jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Izin dari Edwin, Pak. Ya. Dok, ini terkait dengan variabel. Kemudian di frame yang saya buat itu ada variabel moderasi, yaitu di kompetitif dan co-creation strateginya. Itu bisa dapat masukan, Dok, terkait dengan itu, Pak Ahmad. Yang kedua juga terkait dengan variabel yang diteliti atau sampel populasi yang diteliti. Karena memang di industri ini kan sangat spesifik, tetapi scope of work-nya bukan hanya di domestik, tetapi juga di regional dan di global. Tentunya, tapi yang saya pakai di sini adalah yang di domestik. Domestik ini yang sekarang saya pakai untuk khususnya di industri di Indonesia. Modeling ini kita bisa pakai untuk diimplementasikan nanti di regional, karena modelnya sama, co-creation dan collaboration sekaligus juga dengan competitive strateginya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapat info, kebetulan saya juga sangat tertarik dengan comparative strategy. Tapi informasinya bahwa comparative strategy itu sekarang udah jarang dipakai, karena tidak ada satu entity di event itu di global itu yang punya resource yang tidak dimiliki yang lain. Distinction. Jadi ini mohon pencerahan dari Pak Leman, mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang mungkin penelitiannya sejenis. Apakah di komparatif strategi itu masih dipakai atau memang sudah enggak? Sehingga saya hanya berani mencantumkan dua itu, kompetitif strategi dan co-creation strategi. Kira-kira itu, Pak Leman. Mohon pencerahan dan arahannya. Terima kasih. Iya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Edwin ini relevan sekali dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa penelitian ini, kalau tadi Pak Edwin tadi menyebut ada moderasi, ya Pak. Ya. Nah, moderasi itu berarti kita belum yakin bahwa variabel yang di tengah itu apakah dianggap sebagai variabel disebutnya independen atau variabel X, sehingga dia kita tempatkan di tengah. Apakah dia harus melalui moderasi ataukah dia bisa langsung, ya, seperti itu. Nah, itu untuk lebih lebih jelasnya nanti Pak Edwin harus ada jurnal kuncinya, Pak. Jadi Pak Edwin cari jurnal kunci yang mendukung bahwa atau ini bisa jadi merupakan apa yang disebut dengan temuan baru dari Pak Edwin.
karena dia Pak Edwin menempatkan dia sebagai moderasi. Tapi Pak Edwin harus bisa confirm bahwa ini memang belum diteliti oleh yang lain. Itu dengan membuat namanya mapping teori, Pak. Mapping teori itu kita buat dari awal itu siapa yang mengemukakan. Tadi ada Pak Edwin menyebut komparatif, ada kompetitif, ya kan? Komparatif strategi itu sebetulnya ini adalah model lama Pak Edwin. Karena komparatif strategi itu contohnya ketika kita bicara bahwa Indonesia dia punya komparatifnya dalam bidang upah misalnya kan. Dia lebih murah Pak Edwin. Tapi ternyata kan misalnya negara lain juga bisa dia lebih murah lagi ya kan. Tapi ternyata juga bukan masalah cost ternyata sekarang ini. Dia lebih kepada value atau nilai yang diberikan. Apa-apa mahal. Contohnya adalah ketika kita bicara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Filipina. Walaupun tenaga kerja Filipina lebih mahal, ya bagi orang lain tidak masalah karena dia ternyata orang Filipina bisa bahasa Inggris dengan baik. Sehingga yang ditentukan sekarang mungkin competitive advantage ya sekarang ini ya. Sehingga Pak Edwin tapi harus bisa mentris Pak bahwa memang comparative advantage ini memang sudah ditinggalkan. Nah, siapa yang pertama, siapa yang berikutnya, dan siapa yang berikutnya. Jadi saya kira pertanyaan ini relevan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Edwin untuk yang lain, bahwa caranya adalah yaitu banyak tadi Pak mengumpulkan dari mulai sekarang. Ya, saya kira dari mulai sekarang Bapak dan Ibu punya target akan punya referensi berapa untuk setiap variabel. Sehingga nanti pada suatu saat kalau ditanya oleh ketua tim promotor, Pak Didi misalnya ditanya oleh ketua tim promotor, ini siapa yang mendukung? Pak Didi udah siap, gitu, Pak Didi. Ya, Pak Didi mengenai apa, Pak Didi penelitian? Ya, halo Pak. Tentang pengaruh terhadap kepemimpinan kepala sekolah Pak ada di Aceh. Ya, jadi nanti maksud saya sekali lagi bahwa apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Edwin sangat relevan sekali dengan kuliah hari ini, itu dengan cara itu memperoleh pengetahuannya itu dari mana, itu jadi tingkatan yang sekarang kita inginkan, Bapak Ibu harus lebih banyak membaca jurnal. Karena jurnal itu dianggap sebagai informasi yang terbaru. Kalau buku sekarang dianggap kurang. Kenapa buku itu kurang? Karena buku itu boleh dikatakan lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari penulisnya. Tapi kalau jurnal itu dia bisa kita bandingkan karena dia penelitiannya biasanya istilahnya apa ya, ada berseri gitu ya, ada serialnya. Jadi saya kira itu Pak Edwin sebagai ini tanggapannya Pak Edwin. Terima kasih banyak Pak Sulaiman. Ya. Sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya silakan Pak Amrullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sulaiman dan teman-teman semua, insyaallah dalam keadaan sehat selalu. Bapak, terima kasih atas pencerahannya Pak Sulaiman. Saya ingin menyampaikan apa yang ingin menjadi topik penelitian saya. Pertama, sesuai dengan waktu interview Bapak. Jadi tetap ini berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Nah, dulu waktu presentasi saya mengambil contoh satu di desa Cibuntu, Kabupaten Kuningan, tetapi berdasarkan masukan dari Pak Asep saat itu memang tidak harus satu. Akhirnya kami berdasarkan beberapa pertimbangan memutuskan untuk meneliti destinasi pariwisata yang ada di Jawa Barat. Nah, pertanyaan saya adalah, memang saya tidak ingin membuat model tadi Bapak, tapi tadi disampaikan oleh Pak Edwin, saya terinspirasi bisa saja sebagai model ujung-ujungnya. Dan dalam hal ini saya tadinya hanya melihat bahwa saya akan melihat apakah prinsip keberlanjutan yang berbasis masyarakat itu dijalankan. Karena masalah utama saya yang saya amati adalah setiap destinasi wisata sudah berjalan, biasanya ujung-ujungnya itu tidak memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan seperti lingkungan, kekuatan hubungan sosial budaya, karena kalah dengan kepentingan ekonomi. Ini akan saya lihat apakah masalah umum dan fenomena umum yang Bapak katakan betul-betul terjadi, khususnya di destinasi wisata Jawa Barat yang saat ini sudah mulai berkembang, maka nanti harus menetapkan sebuah model. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan saya. Tapi untuk sementara ini saya fokus pada ingin identifikasi masalahnya adalah apakah benar fenomena yang terjadi itu setiap destinasi wisata yang berkembang itu akhirnya kalah dengan kepentingan ekonomi saja. Itu Bapak. Untuk sementara itu, tapi green tour yang saya pakai adalah memang ini di bawah manajemen strategi. Terima kasih Pak Abdullah. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan model itu adalah simplifikasi dari permasalahan. Jadi kita sederhanakan permasalahan itu dalam satu model. Jadi Pak Edwin tadi membuat ya kan modelnya, tadi ada model X, kemudian ada Y, kemudian ada Z. Jadi X, Y, Z. Y-nya itu sebagai moderasinya. Tapi Pak Edwin tadi sudah membuat bahwa Z-nya itu permasalahannya apa, ya kan? Biasanya kalau di perusahaan permasalahannya adalah berkaitan sama kinerja biasanya kan, kalau di perusahaan. Nah, kalau tadi misalnya di konsumen atau ke dalam ini pariwisata, maka konsumennya adalah masyarakat, ataukah apa istilahnya komunitas itu juga harus menghasilkan uang untuk keberlanjutannya, maka berarti pendapatan dari masyarakat itu sendiri, karena kita mau kelola secara istilahnya bisnis ya Pak, karena memang untuk sustainability kan masyarakat harus menghasilkan keuntungan dan seperti itu, sehingga nanti Pak Amrullah harus jelas-jelas benar apa sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Jadi ada ujungnya itu apa gitu ya, kayak perusahaan itu kan ujungnya adalah misalnya berkaitan dengan profit ya kan, kinerja semakin menurun. Jadi tadi saya cerita di awal bahwa bedakan antara gejala, simptom dengan masalah gitu ya. Karena yang kita cari itu adalah problem. Maka kalau kita tahu problemnya apa, maka itu akan lebih mudah untuk tadi merumuskan masalahnya. Demikian secara umum yang bisa saya tanggapi gitu Pak Amrullah berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan. Yang lainnya, kalau tidak ada, saya kira pertemuan ini sangat efektif, cukup seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tiap minggu, dalam hal ini tiap hari Sabtu, kita mulai jam 9 sampai dengan jam 11, kita adakan workshop ini. Workshop ini nanti minggu depan, nanti Pak Saimin akan menghubungi dosennya. Pak Saimin siapa minggu depan Pak Saimin rencananya? Untuk teori building Pak Saimin?
Nah, kalau Pak Semin tidak nanti saya biasanya Pak Semin nanti akan mengumumkan dan akan menghubungi dosen yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita tetap jalan, yaitu nanti yang akan mengisi saya dan Pak Rendra. Pak Rendra Khairuddin nanti akan presentasi mengenai teori building. Nanti kita diskusi seperti hari ini sampai jam 11. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak masih bisa hadir. Artinya bahwa Prodidim tetap akan melaksanakan kegiatan workshop dengan keterbatasan kita tidak bisa tatap muka gitu ya secara langsung, itu melalui online ini. Pak Semin siapa untuk minggu depan dosennya Pak Semin? Bu Yuliati, Pak. Bu Yuliati, ya. Mudah-mudahan Ibu Yuliati nanti bisa share. Nanti kalau selanjutnya nanti Pak Rendra yang akan memberikan. Kalaupun itu nanti saya sebagai moderator sebagai tambahan. Pak Rendra siap ya? Ya Pak. Oke, ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri. Ya. Di kehadiran kita pada workshop online ini merupakan dasar sebagai dasar kehadiran ya Pak ya. Iya betul Pak. Jadi saya lihat di kemarin kan di semester 1 ini wajib dan Iya. Iya. Iya, jadi biasanya kami akan memberikan semacam sertifikat setelah berakhir ini bahwa nanti akan menghitung Pak Saimin berapa kali kehadiran dan lain sebagainya dan diberikan sertifikat seperti itu untuk memberikan laporan ya bahwa Ibu dan Bapak menghadiri workshop ini karena workshop ini tadi di awal saya sampaikan kalau yang pernah di S2 pernah mendapatkan filsafat ilmu ya ini sebagai refreshing gitu. Kalau yang belum mudah-mudahan ini sebagai apa ya istilahnya pendorong supaya Ibu dan Bapak baca gitu ya buku-buku mengenai filsafat ilmu bisa di-download, bisa dibaca dari buku ataukah bisa juga dari tanya jawab dengan teman-teman yang lain kan. Misalnya Pak Dodi bisa menghubungi Pak Rendra atau Pak Yusuf untuk diskusi ataukah mengenai filsafat ilmu kan ini sebagai pembuka saja ya. Pak Leman, izin ya, Pak. Pak Edi. Beberapa akses jurnal Unpad yang kemarin diberikan itu kita coba beberapa waktu yang lalu mungkin nggak tahu apakah servernya sedang bermasalah atau apa, saya nggak bisa masuk Pak. Yang terkait dengan sisral.unpad.ac.id itu juga termasuk juga IBS CO ya. Beberapa kemarin kita nggak masuk dengan username password yang diberikan kurang lebih udah 2 bulan lalu ya kalau nggak salah. Itu Pak, mungkin ada akses lain yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengelaborasi. Terima kasih Pak. Iya, iya Pak. Jadi untuk saya kira Pak bisa juga nanti Pak Ibin mulai dengan yang apa ya istilahnya yang umum-umum aja dulu Pak, melewat Google Scholar atau lewat yang lain-lain dulu yang apa lebih mudah akses gitu. Nah kalau nanti misalnya ada artikel yang memang harus melalui website tertentu, sebetulnya beberapa mahasiswa sih sudah mulai apa ya, ada yang mencoba dengan cara berlangganan atau dengan cara mungkin lewat lewat teman, ada yang punya karena memang di Unpad sendiri sudah mulai langganan waktu itu Pak, tapi karena efektivitas kadangkala
beliau akhirnya mengurangi anggaran atau budgetnya itu, sehingga mungkin saja sekarang tidak bisa akses tapi setahu saya coba masuk ke Kandaga, Pak, perpustakaannya Unpad. Nah, di websitenya Unpad itu ada layanan perpustakaan, kalau nggak salah itu ada Kandaga. Kandaga itu berdasarkan informasi yang saya peroleh bisa diakses beberapa jurnal. Tapi memang ada beberapa jurnal yang agak dikatakan yang terbaru, biasanya agak sulit diakses. Mungkin Bapak bisa saling diskusi dengan teman-teman, karena di sini biasanya ada juga teman-teman yang atau ibu dan bapak yang punya akses tertentu yang biasanya bisa di-share. Mungkin biasanya ini ada Pak Rendra, ini karena dia dosen, biasanya punya akses Pak Rendra. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Iya. Pak, saya mohon izin, ini pertemuan kita kan memang tadi jam 11 sampai jam 11 Bapak ya, jam Sabtu. Karena pertemuan ini kan semakin lama akan semakin menarik, mungkin akan banyak diskusi kita. Apakah memang sering pada 2 jam atau mungkin itu kondisi Pak. Iya, makasih Pak. Ya, memang kita coba ya artinya kan ini hanya sebagai perkuliahan ini kan sebagai pemicu aja. Nanti kalaupun nanti akan ada tambahan atau nanti diumumkan Pak. Kalaupun ada, kalaupun nanti tidak ada juga, saya kira seminggu 2 jam cukup ya Ibu dan Bapak ya. Cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah ikut di dalam workshop mengenai filsafat ilmu. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bisa menggali lagi, dan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tentu menyiapkan nanti sedikit-sedikit dan bisa konsultasi kepada ketua tim promotor, baik saya kira melalui email atau melalui WhatsApp dan sebagainya. Saya kira ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak, karena memang kita tidak di Unpad ini tidak libur ya, hanya itu tadi kita punya kekurangan tidak membuka secara tatap muka secara langsung ya. Bisa melalui ini, sehingga kami tetap ada, kalau ada pengumuman misalnya ada nanti hari Senin itu ada diseminasi, silakan ikut. Kemudian ada info mengenai sidang promosi, boleh ikut, tapi memang masih kami batasi ya Pak jumlah pesertanya, karena memang kami khawatir ada kalau banyak dan kita terbuka, ada hal-hal yang belum bisa kami kendalikan. Jadi kami masih sifatnya kemarin ada proses di mana yang mau ikut sidang UND masih kami batasi 3 orang. Sekarang kita buka sampai 5 orang, dipersilakan. Tapi nanti nanti Ibu dan Bapak silakan menghubungi admin, yaitu Ibu Nina. Kalau mau ikut topiknya kebetulan sesuai dengan, dan Bapak, Ibu dan Bapak bisa ikut mendaftar, kemudian nanti akan diberikan link dan diberikan passwordnya. Demikian Ibu dan Bapak, sekali lagi mohon maaf ini lebih 20 menit dari jam 11. Kita ketemu minggu depan, tetap sehat ya Ibu dan Bapak. Semoga kita bisa menjalankan juga ibadah puasa ini dengan baik. Dan dengan saya tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Terima Sulaiman. kasih. Mohon Pak. Teman. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Banyak Bapak Ibu. Salam. Salam. Sukses selalu, sehat. Terima kasih teman-teman. Apa kabar Pak Amrullah? Apa kabar Pak Amrullah? Di mute Bapak, Bapak di mute. Bandung aman Pak. Jadi Saya vkon terus nih Pak Kantor. ya memang enaknya gimana Pak Sandi? Ya, ini kayaknya Sandi, sehat Pak Sandi. alhamdulillah. Ini kayaknya peserta setia ini kayaknya nggak keluar-keluar dari apa Cirebon gimana kabar Cirebon? Cirebon aman, Pak. Nah, Pak Sandi. ini usulan kita ke depan kayaknya kan menarik nih workshop mungkin diskusi bisa lebih panjang ya Pak Sandi, Pak Dodi dan Pak Didi bisa saja minta waktu tambahan itu untuk ini kalau ada hal yang kita diskusikan. Dan kalau tadi Pak Sulaiman sangat bagus.